Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini untuk pertama kita review sedikit ya tentang video yang dulu saya udah share ya untuk pertemuan minggu lalu, di mana di situ kita udah bahas tentang dua layer teratas yang ada di OSI model ya. Nah, yang pertama application layer ya. Kemudian yang kedua ada presentation layer. Nah, di materi itu saya sudah panjang lebar ya menjelaskan apa saja fungsi dan layanan yang disediakan baik di application layer maupun di presentation layer atau lapisan presentasi. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Ada pertanyaan terkait dengan dua hal itu? Nah, Anda harus paham ya bahwa di presentation layer itu bukan aplikasi yang kita pakai, tetapi pada protokol apa yang bisa dia sediakan sehingga aplikasi yang kita gunakan itu bisa berfungsi di jaringan ya. Nah, di contoh kemarin misalkan di sana ketika Anda menggunakan browser ya, menggunakan browser yang menjalankan misalkan sebuah file HTML yang Anda buat di localhost ya, maka itu application layer-nya belum berfungsi di sana karena baru membuka sebuah file hypertext ya, menampilkan misalkan file hypertext di komputer Anda sendiri. Nah, tetapi ketika file HTML itu Anda misalkan ambil dari sebuah server ya, Anda request dari sebuah server, misalkan katakan di mana ya, di server Undri lah misalkan, Undri ACID, Anda mau buka website Undri ACID misalkan, dari komputer Anda di rumah, nah maka di sana layer aplikasi, nah baru dia berfungsi bagaimana supaya file-file hypertext itu bisa ditampilkan di komputer Anda. Nah, tapi kalau yang pertama tadi, nah itu baru sebatas di lokal host ya, artinya application layer-nya belum memberikan layanannya. Nah, kemudian di presentation layer, kemudian Anda bisa lihat lagi nanti ya, apa-apa saja bentuk file, baik itu image ya, video, dokumen yang bisa didukung oleh presentation layer sehingga bisa Anda buka di aplikasi yang Anda gunakan di jaringan atau di internet ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, nah saya ingin lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu tentang layer yang ke berapa lagi itu? Kelima ya, kelima. Karena yang udah kita bahas kemarin adalah layer 7 dan layer 6. Nah, sekarang kita bahas yang di bawah presentation, yaitu layer
session, ya, layer session. Udah bisa terlihat? Ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, session layer ini sesuai dengan namanya ya. Ini kan kalau kita terjemahkan session ini kan apa ya? Sesi ya, sesi. Nah, jadi kalau kita bicara sesi ini itu biasanya terkait dengan apa ya yang sering Anda jumpai ya. Seminar misalkan Anda mengadakan sebuah seminar ya, seminar nasional atau sebuah acara yang mengundang misalkan beberapa pembicara, di mana pembicara itu memaparkan presentasinya misalkan tidak sekuensial ya, tidak sekuensial, tetapi misalkan Anda sediakan beberapa ruangan dan itu dilakukan secara paralel ya. Jadi misalkan pembicara A dikatakan di 301, materinya misalkan tentang database. Kemudian pembicara 2 katakan di 302. Ini materi yang disampaikannya tentang jaringan komputer. Nah, dan seterusnya ya. Nah, jadi ketika misalkan acaranya dimulai jam 8 ya, jam 8, maka peserta yang tertarik mengambil materi tentang jaringan komputer, maka dia akan masuk ke ruang 302. Dan kalau ada peserta yang ingin mengikuti materi tentang database, maka dia akan masuk di ruang 301 ya, 301. Nah, dan waktu acara itu dimulai jam 8 ya, jam 8, maka baik di kelas 301 maupun 302 dia akan jalan masing-masing nih. Jalan masing-masing. Dan antara peserta yang ada di 301 dan 302 ini dia akan fokus pada materinya masing-masing. Dia tidak akan terganggu dengan materi di kelas yang lainnya ya. Nah, artinya di sini kalau model ini kita lakukan ya, kita bisa katakan bahwa di kelas 301 ini adalah sesi pertama, kemudian 302 adalah sesi kedua. Dan masing-masing sesi ini itu berjalan masing-masing juga tanpa mengganggu sesi yang lainnya ya, sesi yang lainnya. Nah, model ini, nah ini analogi itu tadi ini persis yang terjadi di session layer ya, di session layer. Jadi ketika kita membuka ya beberapa aplikasi ya, misalkan yang paling mudah apa? Anda buka browser apa ya, misalkan Chrome misalkan. Kemudian di tab 1 Anda buka Facebook, tab 2 Anda buka Google Search Engine-nya. Kemudian di tab 3 Anda buka Instagram, di tab 4 Anda buka Gmail dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, pernah enggak antara masing-masing tab itu datanya bercampur? Pernah enggak? Azrian, pernah enggak jumpai? Anda jumpai seperti itu, Azrian? Jadi ketika Anda posting di Facebook, kemudian data yang Anda posting tampil di Instagram yang ada di tab lainnya. Pernah enggak, Azrian? Tidak pernah, Pak. Nah, enggak pernah. Nah, artinya apa? Bahwa masing-masing tab ini seolah-olah dia menggunakan sesi masing-masing. Nah, dan antara satu sesi dengan sesi lain, nah itu dia terpisah ya, terpisah. Jadi aplikasinya ini datanya tetap terpisah. Nah, yang contoh lainnya yang paling dekat ya, yang paling dekat itu ketika misalkan Anda menggunakan portal Undri ACID itu. Waktu Anda
isi KRS ya. Nah, itu kan yang login dan pada waktu Anda login itu kan banyak ya. Jadi yang login bersamaan itu banyak orangnya. Nah, oleh aplikasinya ya, setiap user yang login itu dibentuk satu sesi yang terpisah dengan sesi user lainnya. Nah, sehingga apa yang terjadi ketika Anda memilih satu mata kuliah yang Anda inginkan misalkan, maka mata kuliah yang udah Anda pilih itu tidak akan pernah masuk di akun teman Anda atau sebaliknya, ya kan? Jadi kalau teman Anda misalkan pilih mata kuliah jaringan komputer kelas A misalkan, maka ketika Anda buka, Anda login portal itu, maka yang kelas A dipilih oleh teman Anda nyasar ke akun Anda misalkan. Kan enggak pernah. Nah, kenapa? Karena setiap user yang login di aplikasi portal itu dibuat satu sesi yang berbeda dengan akun yang lainnya. Nah, sehingga apa? Data dari masing-masing Anda itu tetap terpisah. Nah, Anda bisa bayangkan ya kalau sesi ini tidak ada. Nah, maka ketika Anda login di portal itu, data yang Anda submit, data yang Anda hapus misalkan, nah itu akan nyasar ke akun teman Anda. Nah, kan repot ini kalau seperti itu. Tapi dengan adanya sesi ini, maka misalkan ada 500 concurrent user yang menggunakan aplikasi, maka data masing-masing akun itu tetap dijaga ya, agar dia terpisah satu dengan yang lain. Nah, jadi session layer ini tanggung jawabnya nih, bagaimana dia bisa membentuk sesi ya, membentuk sesi. Kemudian mengelola sesi yang sudah terbentuk tadi. Nah, kemudian setelah misalkan Anda log out ya atau send out dari aplikasi itu, maka dia akan menutup sesi-sesi yang Anda buat tadi. Nah, kalau Anda udah ambil mata kuliah web programming ya, web programming. Nah, itu kan Anda diajarkan bagaimana cara membuat sebuah sesi ya, create session, kemudian ketika user itu log out ya atau keluar dari aplikasi, maka fungsi apa yang bisa Anda gunakan untuk menutup atau menghapus sesi tersebut ya, sesi tersebut. Nah, itu Anda dapatkan di mata kuliah web programming. Nah, kita lanjut dengan transport layer ya, transport layer. Ini layer yang keempat. Nah, layer ini melakukan segmentasi ya, segmentasi dan menyatukan kembali data-data yang tersegmentasi itu menjadi sebuah arus data atau data stream ya, data streaming istilahnya, prosesnya, data streaming. Nah, kenapa data itu perlu dilakukan segmentasi? Nah, Anda perlu tahu bahwa ketika ukuran data yang dilewatkan di jaringan itu besar, maka akan menyebabkan jaringan itu akan mudah macet, ya, macet. Anda bisa analogikan ketika di sebuah jalan raya, itu yang lewat di jalan itu mobil besar-besar, dan satu lagi Anda bandingkan dengan ketika yang lewat di jalan itu mobil kecil-kecil. Kira-kira yang peluang macetnya besar yang mana? Coba, Heldi yang mana? Heldi Demaris. Lebih besar, Pak. Nah, ketika yang lewat di jalan itu mobil besar-besar. Nah, itu akan mudah terjadi kemacetan.
ya, dibandingkan kalau yang lewat di sana mobilnya kecil-kecil, kayak apa ya, mobil kecil apa contohnya ya, Akia ya, kayak gitu, Karimun ya, kan mobil kecil-kecil tuh. Nah, itu peluang kemacetannya akan sangat rendah. Nah, makanya ketika kita ingin meneruskan ya atau mengirimkan data melalui media transmisi di jaringan itu, maka data itu perlu kita segmentasi. Nah, kita kecil-kecil, kita potong-potong lah istilahnya seperti itu ya, sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Nah, itu di sisi pengirim. Kemudian di sisi penerima, data-data yang sudah tersementasi itu, nah kemudian dia akan satukan kembali ya. Dia akan satukan kembali sehingga menjadi data utuh seperti yang dikirimkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat koneksi logik ya atau logika antara host pengirim dan host tujuan pada sebuah network ya. Nah, misalkan kita mengirimkan data dari Pekanbaru misalkan ke Singapura, misalkan Singapura ya. Nah, kalau secara fisik artinya apa? Antara host pengirim dengan host penerima ini kan banyak apa istilahnya tuh? Kalau nanti ada istilahnya hop ya, kita sebut dia hop. Banyak router nanti yang akan dia lalui ya, dia lalui. Nah, baru sampai nanti ke komputer yang ada di Singapura. Nah, tetapi oleh layer transport antara pengirim dan penerima ini itu seolah-olah dibuat dia secara logikanya itu cukup satu pengirim, satu penerima. Nah, seolah-olah dia tidak ada perantara yang banyak-banyak tadi di tengah jalan. Nah, sehingga apa? Ketika ini koneksi logika ini terbentuk, nah maka proses pengiriman data itu akan jauh lebih mudah dilakukan. Karena kita tidak mempertimbangkan bagaimana nanti data itu lewat di jalannya seperti apa, lewat rute mana gitu ya. Nah, itu tidak perlu kita perhatikan. Nah, itu biarlah router nanti yang mengaturnya. Dia akan lewat rute mana gitu ya. Yang mungkin dia pilih rute yang paling dekat ya. Data dari Pekanbaru misal langsung tembak ke Jakarta, dari Jakarta ke Singapura misalkan. Atau dari Pekanbaru ke Batam, Batam dikirim lagi ke Singapura gitu ya. Nah, itu biar aja kerja router. Nah, kemudian yang ketiga, fungsinya adalah menyediakan metode pengiriman yang reliable ya dan tidak ya, tidak. Jadi ada dua nanti metode pengiriman yang bisa dipakai di sini. Satu, pakai metode yang reliable ya. Terjemahannya yang handal ya, yang handal. Atau Anda bisa pakai metode pengiriman yang unreliable ya, unreliable atau yang tidak handal. Nah, seperti apa metode pengiriman yang reliable, kemudian seperti apa pula metode pengiriman yang unreliable ini. Nah, ini Anda bisa pelajari nanti di video yang saya upload di channel saya ya. Nanti Anda cari channel Fizar MD ya. Fizar MD. Nah, nanti di sana cari konten tentang layer transport ya, layer transport. Nah, nanti itu akan diuraikan secara detail ya, baik fungsi ini maupun yang metode pengiriman yang ada. Nah, nanti setelah kuliah ini bisa Anda putar videonya. Oke, kita lanjut. Kemudian layer yang di bawahnya itu ada layer network ya, layer network.
Ini layer yang keberapa nih berarti? Dio, Enrico, layer keberapa berarti ini Dio? Ya, Pak. Network ini layer keberapa berarti nih? Layer nomor berapa dia? Layer nomor berapa? Network ini, siapa yang tahu? Nomor 3, Pak. Oke, nomor 3. Nah, jadi waktu saya jelaskan mohon diperhatikan sehingga Anda tetap paham ya. Karena kalau Anda buat sesi-sesi pula seperti session layer tadi, wah itu nanti tidak nyambung deh. Ya, karena lebih dari satu hal Anda lakukan, nanti datanya terpisah dia. Oke. Ini adalah layer ketiga di model referensi OSI ya. Nah, fungsinya adalah menyediakan pengalamatan secara logika yang digunakan nanti oleh router untuk menentukan rute apa yang ditempuh oleh data yang dikirim ya. Nah, pengalamatan secara logika ini ya, itu artinya ini siapa yang apa nih? Yang coret-coret nih. Elva. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini kayaknya iseng-iseng nih. Elva yang mana Elva? Iya Pak, maaf Pak. Ah ya, oke. Tidak apa-apa. Tadi mau coba fungsi ya. Fungsi Iya, bisa enggak di anu nih. Ditulis kan gitu. Bisa. Coba. Anda pakai Zoom tuh bisa. Oke, apa tadi ya? Sampai apa tadi ya? Apa tadi saya bilang? Lupa saya. Ya, pengamatan secara logika. Nah, secara logika artinya apa? Ini tidak fix deh ya, tidak statis. Nah, tidak statis. Artinya dia bersifat dinamis ya. Ketika administrator jaringannya nanti berganti ya. Nah, bisa saja logika dia berbeda dengan administrator yang lama. Nah, sehingga dia ganti alamat yang sudah ada. Nah, sehingga pengalamatan secara logika ini selalu kita sebut dia pengalamatan yang bisa berubah-ubah ya atau dinamis. Nah, nanti alamat logika ini yang kita pakai itu yang sering kita sebut sebagai alamat IP itu ya atau IP address. Jadi sebuah IP address itu adalah sebuah alamat logik ya atau sebuah alamat logika. Nah, alamat logika ini atau IP address ini nanti itu hanya dikenal di layer network ini. Di layer lain dia tidak dikenal, ya. Jadi kalau Anda berbicara IP address itu hanya ada di layer network. Nah, layer network. Nah, sedangkan peralatan yang bekerja di layer network ini namanya router ya. Router. Apa namanya? Router. Nah, maka dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa IP address itu hanya dikenal atau hanya dipahami oleh router. Nah, jadi kalau peralatan lain di jaringan gimana Pak? Nggak kenal ya yang namanya IP address. Nah, IP address itu hanya dikenal oleh router. Kenapa? Karena router adalah peralatan yang bisa bekerja di layer network.
Dan alamat logika itu hanya dikenali di layer network. Nah, bagaimana dengan hub, switch? Nah, tidak tahu dia apa itu IP address. Nah, nanti akan kita lihat gimana cara kerjanya. Nah, Anda bisa gunakan apa namanya cara ya atau perintah untuk melihat ya berapa IP address misalkan di komputer Anda ya. Nah, kalau Anda pakai apa namanya Windows ya, Anda cukup dari command prompt ketikkan ipconfig/all gitu ya. Nah, nanti kelihatan di sana berapa IP address yang Anda gunakan atau berapa IP address yang diberikan untuk komputer Anda. Jadi ada dua. Jadi IP itu bisa kita set sendiri untuk komputer kita. Itu namanya nanti IP statis ya. Jadi kapanpun Anda login, Anda akan pakai IP itu. Nah, ada yang kedua, itu IP dinamis. Nah, IP ini berubah-ubah ketika Anda login atau ketika periode waktu tertentu. Nah, ini biasanya untuk komputer atau untuk network yang menggunakan DHCP server ya atau DHCP server. Nah, jadi cara kerjanya di DHCP server gimana? Ketika ada komputer yang login di network itu, maka oleh server nanti itu komputer itu diberikan sebuah alamat IP. Jadi alamat IP itu diberikan oleh servernya, bukan adminnya yang menentukan atau yang ngesetnya, tapi oleh server yang ada di network itu. Nah, untuk DHCP server ya, DHCP server itu nanti Anda bisa set ya di server itu apakah sekali login komputer klien itu kita berikan dia alamat IP sampai dia logout atau misalkan setiap 1 jam IP-nya misalkan kita ubah lagi, kita kasih lagi. Nah, sehingga dia berubah-ubah. Nah, jadi kalau Anda lihat jam 9 tadi, maka IP-nya akan berubah ketika Anda lihat jam 10. Nah, karena IP itu selalu diganti-ganti oleh servernya. Nah, itu namanya DHCP server, Dynamic Host Configuration Protocol ya, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Nanti bisa Anda browsing di Google. Dan kalau Anda pakai Linux ya, Linux atau Anda pakai Mac komputernya, nah Anda bisa klik dari terminal itu, bukan klik, Anda bisa ketikkan dari terminal itu nanti perintah ifconfig ya. Nah nanti akan terlihat di sana berapa IP yang Anda gunakan di komputer Anda. Nah, kemudian kita lanjut ke layer berikutnya, yaitu data link. Nah, ini layer yang kedua, ya, layer yang kedua, data link. Fungsinya di sini adalah menggabungkan paket menjadi byte dan byte menjadi frame. Nah, makanya dulu di pertemuan yang ketiga, ya, pertemuan ketiga. Nah, kita udah lihat di situ bahwa istilah yang kita pakai di data link ini untuk data kita itu adalah frame, ya. Frame. Kalau di transport kan data itu kita ubah jadi segmen ya, dengan menambahkan headernya di sana ya, ada header yang kita tambahkan, ada segmen header namanya. Nah, kemudian terus turun ke bawah. Nah, ketika sampai ke data link, nah ini kita sebut dia sebagai frame dengan header dan
ada apa namanya trailer yang kita tambahkan di sana. Nah, kemudian fungsi kedua dari layer ini adalah menyediakan akses ke media menggunakan alamat fisik ya. Nanti kita kenal namanya MAC address ya, MAC address. Ada istilahnya nanti MAC address, medium access control, MAC, medium access control. Alamat MAC ini sering nanti kita sebut ke depan sebagai alamat fisik. Nah, berbeda dengan alamat logika tadi di layer 3 ya. Kalau alamat fisik ini biasanya langsung diberikan oleh pabriknya ya ketika peralatan itu dibuat. Nah, jadi Anda bisa cek nanti ya bahwa setiap NIC, setiap kartu jaringan yang kita punya ya, itu nanti akan memiliki alamat MAC yang berbeda ya, atau MAC address yang berbeda. Nah, bagaimana cara mengecek berapa alamat MAC yang kita gunakan di komputer kita? Nah, Anda pakai perintah tadi. Untuk Windows Anda ketikkan ipconfig/all di comment ya, di comment prompt ya. Kemudian untuk Linux atau Mac Anda cukup ketikkan ifconfig di terminalnya. Oke, kalau Anda pakai HP gimana Pak? Oh, enggak tahu saya. Ya, saya belum pernah coba kalau Anda pakai HP Android itu. Ya. Nah. Nah, ini yang paling bawah ya. Paling bawah. Ini adalah struktur ya, struktur yang ada di sebuah frame Ethernet. Nah, ini adalah salah satu contoh frame Ethernet 802.3. Ini kode standarisasinya ya, untuk Ethernet. Nah, ini struktur yang ada di frame tadi ya, di frame tadi. Jadi kalau Anda lihat dari 6 ini datanya ini loh. Ini data yang kita kirim itu. Nih. Jadi seperti materi kita sebelumnya, ketika kita mengirimkan data di jaringan itu kan tidak hanya data itu yang kita kirim, tetapi ada beberapa tambahan, beberapa header yang kita berikan pada data itu. Dan itu kita bungkus ya jadi satu kesatuan yang kita sebut dulu sebagai enkapsulasi itu. Encapsulation ya. Nah, dulu udah kita bahas di awal. Nah, apa saja struktur yang ada? Ini dia, preamble, ini 8 bytes ya. Ini menentukan awal dari sebuah frame. Nah, jadi dari preamble ini kita bisa tahu, oh ini frame yang berbeda ya. Oh, ini frame yang berbeda lagi. Nah, ini dia. Kita bisa cek dari sini. Kemudian ada di destination address ya. Ini 6 bytes. Nah, destination address ini adalah alamat tujuan kemana frame ini akan dikirim. Nah, ya. Kemudian ada source address. Nih, source address atau alamat sumber. Siapa pengirim dari frame ini? Pengirimnya siapa? Ini juga 6 bytes, ya. Nah, destination address dan source address ya. Ini dua-duanya nanti berisi alamat MAC ini, MAC address ini. Jadi isinya nanti adalah MAC address dari tujuan frame itu kemana, kemudian MAC address dari siapa pengirim dari frame tadi, atau source address-nya ini. Jadi source address dan destination address itu berisikan formatnya dalam bentuk MAC address atau alamat fisik yang apa namanya nanti bentuknya adalah dalam bentuk heksadesimal ya, dalam bentuk heksadesimal. Nah, kemudian panjang ya, ini panjang
dari apa namanya frame tadi, kemudian baru data. Ini data yang kita kirim, ya, yang sudah tersegmentasi tadi. Ini datanya. Nah, kemudian yang terakhir ada frame check sequence, ya, frame check sequence. Nah, ini untuk mengecek urutannya biasanya. Urutan ini frame ini urutan keberapa nih? Nah, semacam nomor urut lah di sini. Ini frame check sequence. Jadi kalau Anda lihat model ini ya, ini sama kayak kita kirim surat lah. Waktu Anda kirim surat, yang model lama dulu Anda tulis di kertas suratnya kepada yang tersayang, misalkan siapa gitu ya. Nah, dengan hormat ya, atau assalamualaikum. Nah, kemudian Anda ketik apa, Anda tulis isi suratnya apa ya, bla 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 bla. Kemudian paling akhir tertanda nama Anda, kemudian tanda tangan. Nah, surat yang Anda kirim itu atau kertas yang berisikan surat Anda itu kan tidak hanya itu yang Anda kirim ke tujuan, tapi Anda masukkan amplop, Anda kasih lem, ya, kemudian Anda tulis siapa pengirimnya, kemudian siapa penerima dari surat Anda. Kemudian Anda pergi ke kantor pos, kemudian nanti Anda beli perangko, Anda tempel perangko di surat itu, kemudian Anda kasih tukang posnya yang ada di kantor pos itu. Nah, nanti oleh tukang posnya dia stempel pula lagi, tek gitu ya, dia stempel, kemudian dia masukkan ke keranjang, kemana tujuan surat itu, nanti diantar. Nah, seperti itu. Jadi, untuk mengirimkan sebuah surat itu tidak hanya suratnya itu saja, tetapi banyak hal di situ yang kita tambahkan. Nah, ada alamatnya, penerimanya siapa, siapa pengirimnya, ada di sana semua. Ya. Nah, ini yang dulu kita sebut sebagai enkapsulasi itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Itu data link. Nah, yang kemudian yang terakhir, ya, ini layer yang paling bawah, layer pertama ini, ya, layer pertama yang kita sebut sebagai physical layer atau lapisan fisik, ya. Nah, dulu di pertemuan 3 ya, kita udah lihat bahwa physical layer ini adalah layer yang paling dekat dengan media transmisi. Jadi kalau Anda pakai kabel, nah inilah yang paling dekat dengan kabel. Ya. Nah, jadi ketika dulu kita lihat di physical layer ini, itu dari frame berubah dia menjadi bit, ya, menjadi bit. Jadi di physical layer ini data kita itu sudah dalam bentuk bit ini. Dan inilah nanti yang oleh physical layer tugasnya adalah memindahkan bit-bit ini kepada host tujuan kita, ya, host tujuan. Nah, makanya fungsinya adalah memindahkan bit antar alat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menspesifikasikan atau menentukan tegangan, ya, voltase yang dipakai. Misalkan ketika Anda pakai kabel, itu bit 1 itu nilai voltasenya berapa? Berapa volt ya kalau dia 1. Kemudian 0 itu berapa volt pula. Sehingga nanti kalau dikirim misalkan untuk 1 5 volt, untuk 0 misalkan 0 volt misalkan seperti itu ya. Maka kalau Anda kirim di tegangan 5 0 lah ya. Kalau 0 itu misalkan 1 lah, 1 volt. Jadi kalau yang terkirim itu bitnya adalah 101, maka voltasenya yang udah tahu itu 5 1 5. Nah, itulah yang ditentukan oleh physical layer ini. Ya, berapa untuk bit 0-nya, berapa untuk bit 1-nya. Kemudian kecepatan kabel, ya, kecepatan kabel ini juga ditentukan di sini, atau wire speed-nya ditentukan oleh physical layer.
Kemudian susunan pin dalam kabel ya. Nah, ini juga tugas fisikal layer. Kalau Anda pakai kabel UTP nanti ya, UTP, kabel jaringan itu. Nah, ini susunan pinnya gimana? Ya, susunan pinnya. Oranye, putih dan sebagainya itu. Nah, nanti kita lihat apa pula oranye putih itu ya, biru dan sebagainya itu. Nah, ini susunan pin ini juga tugas physical layer untuk menentukan spesifikasi apa yang digunakan antara host pengirim dengan host penerimanya. Oke, itu 7 layer ya yang ada di model referensi OC ya, referensi OC. Dan Anda bisa lihat di sini bahwa ketika misalkan nanti Anda ingin buat tugas akhir tentang peralatan yang bekerja di jaringan, yang di situ dia menggunakan alamat IP, berarti Anda bekerja di layer network itu. Nah, berarti Anda cukup concern fokus di layer network saja, tanpa perlu untuk membahas atau apa namanya, mendetailkan tentang layer-layer yang lainnya. Nah, karena fungsi-fungsi ini udah dibagi-bagi tuh di OC layer itu. Makanya kenapa dulu kita bicarakan dibuat dia menjadi ada layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, yang istilahnya dulu kita sebut apa? Modular engineering. Nah, salah satunya kan tujuannya adalah untuk memudahkan kita mempelajari atau melakukan research terkait dengan yang kita inginkan. Oke, ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, ini hari ini adalah pertemuan yang ke berapa nih? Ke-5 berarti ya. Yang pertemuan 4 kemarin kan banyak yang enggak bisa isi tuh. Daftar hadir, tapi saya lihat tadi ada beberapa yang bisa deh ya. Di kemarin kan kita pakai apa tuh? Soho ya. Nah, rupanya di Soho itu ada maksimal record yang bisa dia tampung, dan itu tidak bisa apa namanya, ditambah. Kalau kita mau tambah harus update akunnya jadi pro ya, profesional, dan harus bayar. Nah, seperti biasa kan kita pengen cari yang free kan, yang gratis saja. Nah, makanya saya ganti lagi linknya pakai Google Form. Nah, Google Form ini kayaknya lebih fleksibel. Bisa sampai berapa ribuan record yang dia simpan. Nah, makanya beralih ke Google Form ya, Google Form. Jangan lupa untuk isi absen pakai akun lecture studentnya ya, student Unri ACD-nya masing-masing. Karena nanti kalau Anda pakai punya Anda ngisi yang lain, nah ini saya konotasinya nanti wah ini numpang ngisi. Jadi pakai akun Anda masing-masing. Oke, ada pertanyaan? Dah? Tugas minggu lalu udah buat? Udah ada tugas kemarin belum? Tugasnya mana tuh, Pak? Belum ada tugas ya? Sudah Pak, sudah ada tugas Pak yang mencari spesifikasi dan fungsi alat jaringan Pak. Ah iya, udah dikirim? Sudah Pak. Sudah ya, oke. Berarti nanti untuk tugas hari ini atau hari ini nggak usah lah ada tugas. Nanti banyak tugas Anda stres pula nanti. Ya, yang penting kita sehat dulu lah. Ya, kalau banyak tugas sakit kan nggak ada gunanya.
Ya, jaga kesehatan terus ya. Jangan lupa pakai masker. Kalau udah ada jadwal undangan pesta, ya cari waktu yang gimana di sana waktu datang tidak ramai gitu kan. Nah, tapi memang kalau cari waktu itu biasanya makannya udah habis biasanya. Makanannya udah habis. Ya, tapi itu resiko. Ya, tapi rasanya bagus pilih aman daripada banyak menu yang tersedia tapi resikonya tinggi kan kita. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini ya. Pertemuan kita untuk yang kelima ini. Nanti setelah ini silakan diisi daftar hadirnya untuk pertemuan 5. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.